Prof. Komaria, Bu Adriana Pamastuti, dan Bu Rita Permawati. Keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut K3 adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja ketika ada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta seluruh dampak negatif yang ditimbulkan dari proses kerja dan bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, dasar hukum yang menjadi landasan keselamatan kerja yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengertian kesehatan dan keselamatan didasari dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan filosofi. K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah ataupun rohaniah bagi tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua yaitu ada pendekatan ilmiah. K3 merupakan suatu bidang keilmuan di mana kajian-kajiannya tidak hanya terbatas pada ilmu kesehatan dan keselamatan, namun juga melakukan pengkajian terhadap ilmu-ilmu lain seperti higien industri, ergonomi, human factor, epidemiologi, statistik, kedokteran, rekayasa, kimia, toksikologi, manajemen, hukum, sosial, perilaku, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yakni pendekatan praktis, di mana K3 merupakan kajian-kajian praktis yang membahas mengenai upaya-upaya yang ditempuh untuk melakukan pencegahan atau memperkecil timbulnya bahaya-bahaya atau hazard. Tujuan daripada K3L yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, K3 memiliki 18 tujuan. Akan tetapi, secara umum tujuan K3 adalah untuk melindungi tenaga kerja, proses kerja, dan properti dari berbagai hal yang menimbulkan kerugian, yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Setelah mengetahui tujuan dari K3L, berikutnya kami akan membahas tentang potensi bahaya di tempat kerja. Menurut ISO 4501, bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera atau sakit. Potensi bahaya di tempat kerja ada 5. Yang pertama yaitu bahaya kerja kimia, merupakan bahaya yang diakibatkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Contohnya seperti partikel debu, cairan disinfektan, uap atau vapor, mist, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahaya kerja fisik, di mana bahaya ini disebabkan tanpa adanya kontak dan biasanya diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan. Contohnya yaitu ada radiasi, tekanan panas atau dingin, getaran, dan juga kebisingan. Yang ketiga yaitu bahaya kerja ergonomi, di mana bahaya ini merupakan cedera persendian karena kesalahan gerak atau ketegangan otot yang terjadi secara terus-menerus. Risiko ini biasanya terjadi di dunia kerja yang berkaitan dengan gadget. Istilah bahaya ini juga disebut sebagai repetitive strain injuries. Yang keempat yaitu bahaya kerja biologis, mengacu pada zat biologis yang mengancam kesehatan manusia atau organisme hidup lainnya. Jenis bahaya ini dapat termasuk sampel racun dari sumber biologis, virus, atau mikroorganisme. Secara khusus, sampel yang membahayakan kesehatan manusia. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bahaya psikologis, di mana bahaya pekerjaan ini mempengaruhi kesehatan psikologis karyawan. Bahaya ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbaur dalam lingkungan kerja dengan rekan kerja lainnya. Setelah memahami potensi bahaya di tempat kerja, ada pun 4 tanda-tanda keselamatan di tempat kerja. Safety sign adalah sebuah media komunikasi visual berupa piktogram atau simbol dan teks yang berguna untuk menyampaikan informasi bahaya atau pesan-pesan K3 kepada pekerja, kontraktor, dan tamu yang berada di area perusahaan. Beberapa komponen penting yang terdapat pada safety sign sesuai standar internasional antara lain aspek warna. Beberapa kode warna khusus yang berbeda-beda makna dan penggunaannya. Kode warna tersebut terdiri dari warna merah yang berarti bahaya, larangan, peralatan pemadam kebakaran. Orange yang bermakna peringatan berdasarkan sumber ANSI. Kuning berarti tanda waspada dan peringatan. Biru bermakna menyampaikan informasi keselamatan. Dan hijau artinya instruksi keselamatan, peralatan keselamatan, dan kondisi aman. Safety alert symbol dan signal word adalah simbol yang menunjukkan bahaya yang terdiri dari segitiga sama sisi mengelilingi tanda seru pada bagian tengahnya. Simbol ini hanya digunakan pada safety sign peringatan bahaya. Selain itu, signal word adalah sebuah kata yang terdapat pada header safety sign yang dibuat untuk menarik perhatian dan menunjukkan tingkat atau derajat bahaya. Signal word sendiri terdiri dari danger atau bahaya, warning, peringatan, caution, waspada atau awas, dan notice, perhatian.
Aspek bentuk atau surround shape berdasarkan ANSI Z535 atau geometric shape berdasarkan BS ISO 3864 adalah bentuk geometris di sekitar atau bahkan mengelilingi simbol atau piktogram yang dapat menyampaikan informasi keselamatan tambahan. Aspek bentuk terdiri dari lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan larangan atau perintah yang harus diikuti. Contoh, tanda larangan merokok berbentuk lingkaran dengan gambar rokok di dalamnya. Segitiga atau triangle digunakan untuk menunjukkan bahaya dan peringatan. Contoh, tanda peringatan bahaya listrik berbentuk segitiga dengan gambar kilatan petir di dalamnya. Persegi atau square digunakan untuk memberikan informasi umum atau instruksi yang harus diikuti. Contohnya, tanda instruksi mengenai penggunaan alat pemadam api berbentuk persegi panjang dengan gambar alat pemadam api di dalamnya. Kopi Pisan merupakan coffee shop yang terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 190 Penganggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Bangunan coffee shop tersebut memiliki 2 lantai, di mana lantai pertama merupakan tempat transaksi dan juga beberapa tempat duduk, serta lantai kedua memiliki beberapa working space untuk work from cafe atau study from cafe, dan juga suatu santai yang cukup nyaman. Penghubung antara 2 lantai tersebut adalah tangga model L dengan jarak tangga-tangga yang terlalu tinggi dengan lebar pijakan yang sempit. Hal ini menjadikan tangga tersebut sangat curam ketika dinaiki. Kafe tersebut memiliki tema minimalis yang memanfaatkan sedikit lahan di depan sungai, sehingga pihak pengelola memilih tangga model L dengan tingkat kemiringan tidak sesuai dengan pemasangan tangga. Menurut kompas.com, rata-rata tinggi tangga yang nyaman adalah antara 15-19 cm. Kemudian lebar yang cukup ideal adalah minimal 29 hingga 33 cm. 28 Februari 2024, kelompok kami sedang mengunjungi coffee shop tersebut dan pada sekitar pukul 10.41, salah satu waiter Kopi Pisan sedang membereskan sisa gelas kaca pengunjung dari lantai 2. Ketika berada di tengah tangga, waiter tersebut mengalami kecelakaan dan terjatuh dari tangga yang menyebabkan semua gelas pecah. Menurut kelompok kami, kecelakaan tersebut disebabkan oleh pemasangan tangga yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Piktogram. Piktogram harus memiliki standar agar Biasanya bahaya fisik ini diklasifikasi. Signal word adalah sebuah kata yang terdapat pada header safety sign yang dibuat